Selamat malam saudara, Maluku Antanusa kembali menyumpai Anda di hari ini Rabu 28 September 2016. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami saat lagi dapat Anda simak, dan inilah kilas berita utama Maluku Antanusa. Satu gudang material bangunan di Jalan Antoni Ribok dilalap si Jago Merah Rabu pagi. 15 PSK di Ternate dijaring aparat Satpol PP dalam razia rumah kos-kosan. Informasi tadi akan kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya, dan inilah Maluku Antanusa selengkapnya. Sebuah gudang material bangunan di Jalan Antoni Ribok, Kota Ambon dilalap si Jago Merah Rabu pagi tadi. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Api merambat begitu cepat dan membakar seluruh ruangan gudang bangunan berisi material bangunan yang berada di kawasan Jalan Antoni Ribok, Ambon, Rabu pagi. Warga dibantu sejumlah anggota polisi mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun tiupan angin kencang membuat api merambat ke seluruh bangunan. 8 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian. Kobaran api yang begitu besar membuat petugas pemadam kesulitan memadamkan api. Hampir 1 jam api baru bisa dipadamkan. Beruntung api tidak merambat ke bangunan lain yang berdekatan seperti Rumah Sakit Sumber Hidup. Kapolsek Sirimau AKP Meti Yakobus menjelaskan kebakaran diduga terjadi akibat arus pendek listrik. Dia lewat dengan sepeda motor, dia lihat ada asap, ya, ada kepulan asap dari bagian belakang rumah ini. Dia berteriak, ini kebakaran apa, orang bakar sampah. Lalu di tempat potong ayam ini ada karyawan yang sudah datang, ada sekitar 5 orang. Mereka terus lari keluar. Mereka lihat benar ada asap, ada kepulan asap dari belakang, kebakaran. Tapi belum tahu jelasnya dari sebelah mana. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat peristiwa terjadi tidak ada satupun karyawan ataupun pemilik yang berada dalam gudang tersebut. Akibat peristiwa ini diperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah. Christine Sipahelut, Kurniawan melaporkan. Dana bansos untuk 8 sekolah di Kabupaten Buru tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Ahmad Mukadar mengakui dana bantuan sosial tidak disalurkan melalui Dinas Pendidikan. Dana itu langsung diserahkan ke sekolah penerima. Pengadilan Tipikor Ambon kembali menyidangkan kasus korupsi dana bantuan sosial tahun 2013 di Kabupaten Buru dengan terdakwa Lasakima dan Sakim Rabu sore. Sidang kali ini dengan agenda pemeriksaan 2 orang saksi, masing-masing mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Ahmad Mukadar dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Yusuf Lesi. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Ahmad Mukadar mengakui dana bantuan sosial diserahkan langsung kepada 8 sekolah penerima tanpa melalui Dinas Pendidikan Buru. Mukadar menyatakan dana bantuan sosial dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia baru pertama kali diberikan kepada Kabupaten Buru. Saat dirinya melakukan peninjauan ke 8 sekolah penerima, dana itu tidak dipergunakan untuk rehabilitasi sekolah sesuai peruntukannya. Sementara saksi Yusuf Lesi menjelaskan hasil tinjauan di 8 sekolah penerima tidak ditemukan adanya rehabilitasi sekolah. Dana yang bersumber dari APBN itu hanya dipergunakan untuk operasional sekolah. Sidang akan dilanjutkan pekan depan masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Panile Tahir melaporkan. 15 wanita yang diduga pekerja seks komersial terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja dari rumah kos-kosan di Kota Ternate. Selain mengamankan 15 wanita, Satpol PP yang dibantu aparat TNI juga menyita ratusan botol minuman keras tradisional. Razia terhadap wanita yang diduga pekerja seks komersial berlangsung di rumah kos-kosan di kawasan Ternate Selatan dan Utara Kota Ternate. Razia dilakukan oleh Satpol PP dibantu aparat TNI.
Saat penggeledahan berlangsung, para wanita penghuni kos-kosan berpura-pura tidur. Mereka diduga melakukan bisnis terselubung sebagai pekerja seks komersial. Selain mengamankan 15 wanita, aparat Satpol PP juga menyita minuman keras tradisional jenis cap tikus. Untuk mengelabui petugas, pemilik rumah kos-kosan mengemas minuman keras dalam botol air mineral. Penggeledahan mendapat perlawanan dari pemilik kos-kosan. Saat penggeledahan berlangsung, pemilik kos-kosan berusaha menghalang-halangi petugas. Petugas menemukan ratusan botol minuman keras yang disembunyikan di kandang ayam. Memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan karena mendukung program dari Satpol PP terkait dengan maraknya prostitusi di Kota Ternate, sehingga dalam hal ini dorang langsung dari Dinas Kesehatan langsung mengambil sampel darah untuk mengecek yang bersangkutan apakah 15 wanita yang terjaring rahasia dibawa ke kantor Wali Kota Ternate untuk mendapatkan bimbingan. Mereka juga menjalani pemeriksaan HIV/AIDS dari Dinas Kesehatan Kota Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Komisi 6 DPR RI menemukan penyaluran kredit usaha rakyat di Maluku telah banyak membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Meski demikian, Komisi 6 juga mendapatkan banyak masukan dari pelaku usaha kecil terkait adanya anggunan penyaluran kredit usaha rakyat di Provinsi Maluku. Komisi 6 DPR RI meninjau langsung mitra binaan unit layanan modal mikro PT Permodalan Nasional Madani PNM Selasa kemarin. Kepada Komisi 6, para pengrajin mengaku bantuan modal usaha dari PNM sangat membantu mengembangkan usaha mereka. Meski demikian, pengrajin mengakui mereka juga masih diperhadapkan dengan kesulitan untuk memenuhi syarat anggunan khusus untuk KUR dengan nilai 25 juta rupiah. Padahal pemerintah telah membebaskan anggunan untuk KUR. Selain memberikan bantuan modal usaha, PNM juga selalu memberikan bimbingan kepada penerima kredit melalui program pengembangan kapasitas usaha. Ketua Komisi 6 DPR RI Adan Darajatun mengatakan, kunjungan ini merupakan salah satu bukti nyata DPR dan pemerintah peduli kepada PT PNM dalam mewujudkan pengembangan sektor ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Darajatun mengemukakan masih banyak masyarakat yang kesejahteraannya belum merata sehingga perlu dibantu dengan berbagai program pemberdayaan. Di antaranya melalui penguatan sektor UKM lah pertumbuhan perekonomian daerah dapat terbantu. Menurutnya pemberdayaan pelaku UKM yang dilakukan PNM selaras dengan program Nawacita yang diusulkan Presiden Jokowi, di mana program ini bertujuan mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh dan merata melalui ekonomi kerakyatan. Terkait dengan keluhan para debitur KUR yang ditemui saat kunjungan ini akan dibahas bersama pemerintah. Saya pikir ini justru kita kehadiran di sini kan untuk memperoleh apa yang dirasakan. Misalnya tadi masih ada yang harus menyiapkan agunan dan sebagainya, sedangkan di pusat bilang bahwa tidak ada agunan. Nah, ini akan kita bicarakan di tingkat pusat. Eksekutif Vice Presiden PT PNM Persero Arif Mulyadi menambahkan, kinerja PNM Ambon saat ini menunjukkan hasil yang sangat positif. Hal itu dibuktikan dengan 4 wilayah cakupan, Paso, Pasar Mardika, Gemba SBB, dan Masohi, Maluku Tengah. Arif Mulyadi mengatakan pada penutupan bulan Agustus tahun lalu, PNM telah menyalurkan KUR di Provinsi Maluku sebesar 91 miliar rupiah lebih. Dana itu dimanfaatkan oleh 1.165 pelaku UKM di Maluku. Rahmalatu Konsina dan Hamjatomia melaporkan. Kuasa hukum bakal calon wakil wali kota Ambon MAS Ratu Konsina melaporkan kasus tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap kliennya. Pencemaran nama baik itu dilakukan oleh Mario FB melalui media sosial Facebook. Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik oleh Mario FB dilakukan pada pukul 3 dini hari, tanggal 25 September lalu. Lewat akunnya, Mario FB memposting
kalimat-kalimat yang tidak benar dan fitnah terhadap bakal calon wakil wali kota Ambon MAS Latukonsina. Kuasa hukum MAS Latukonsina, Dodi Soselisa, menyebutkan postingan itu secara langsung telah mencemarkan nama baik MAS Latukonsina selaku bakal calon wakil wali kota Ambon sekaligus mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kliennya itu. Postingan itu juga ditandai 7 akun Facebook lainnya, salah satunya akun Sam Latukonsina. Tidak lama kemudian setelah ditegur langsung oleh Latukonsina, yang bersangkutan menghapus postingan itu. Menurut kuasa hukum, ancaman hukuman bagi perbuatan tersebut adalah 6 tahun penjara dan atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Kuasa hukum menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Reskrimsus Polda Maluku terkait penahanan terhadap yang bersangkutan. Rencananya Krimsus Polda Maluku akan memanggil terlapor maupun korban serta saksi-saksi lainnya untuk didengar keterangannya. Juru bicara tim pemenangan pasangan Paulus Kastanya, Sam Latukonsina, Deki Meloa, mengatakan pemeriksaan itu akan dilakukan setelah Latukonsina berada di Ambon. Saat ini sebagai Ketua Pengprov Pertina Maluku, Sam Latukonsina sementara mendampingi para petinju Maluku berlaga di PON 19 Jawa Barat. Tindakan hukum yang dilakukan itu disebut sebagai bentuk pembelajaran terhadap para pengguna media sosial agar tidak melakukan hal serupa kepada siapapun. Dengannya fitnah dan pencemaran nama baik diharapkan tidak akan ditemui di media sosial, terutama pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon saat ini. Riki Nikiulu, Bambang Yudaswara melaporkan. Bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Richard Syarif Hadler melakukan tatap muka dengan warga Kampung Ganemo, Kelurahan Kudamati. Warga setempat menyambut baik kedatangan pasangan tersebut. Masyarakat di Kampung Ganemo, Kelurahan Kudamati menyambut baik kehadiran pasangan bakal calon Paparisa baru Richard Syarif. Kehadiran keduanya untuk meminta dukungan dari masyarakat Kampung Ganemo melanjutkan program Benahi Ambon 5 tahun lagi. Permintaan tersebut disampaikan calon wali kota Ambon Richard Lohanapesi pada peresmian posko tim pemenangan Paparisa baru di kawasan Kelurahan Kudamati Senin sore. Lohanapesi mengakui waktu 5 tahun masa kepemimpinannya dirasakan masih kurang. Karenanya pasangan baru Paparisa menyatakan komitmen untuk meminta dukungan dari seluruh masyarakat kota Ambon melanjutkan kepemimpinan 5 tahun berikutnya. Dari Injak Kampung Ganemo, senantiasa meminta dukungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya bersama-sama dengan Pak Syarif meresmikan posko kemenangan ini sebagai tempat untuk menggerakkan seluruh perjuangan kita merebut kembali posko 2017 yang akan datang. Harapan yang sama juga disampaikan tokoh masyarakat yang ada di Kampung Ganemo. Warga setempat meminta pasangan calon Paparisa baru untuk melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan saat ini. Abu Sawabawa, Cak Tamaila melaporkan. Kuartir Ranting Nusanio menggelar lomba gerak jalan indah pramuka tingkat sekolah dasar. Lomba itu memperebutkan piala bergilir Ketua Kuartir Cabang Kota Ambon, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, dan Ketua Majelis Pembimbing Ranting Nusaniwe. Lomba gerak jalan indah pramuka Kuartir Ranting Nusaniwe ini digelar Sabtu pagi dengan mengambil start dari halaman SD Latihan SPG dan finish di halaman SD Teladan Air Salobar. Sebanyak 108 regu mengikuti lomba tersebut. Lomba gerak jalan indah pramuka ini dilepas Ketua Kuartir Cabang Kota Ambon AG Latuheru. Dalam sambutannya, AG Latuheru mengatakan kegiatan ini merupakan ajang mengembangkan bakat serta meningkatkan keterampilan baris berbaris dan kekompakan peserta. Pramuka Ranting Nusaniwe menggelar lomba gerak jalan indah. Mereka ini sebetulnya tiap tahun menggelar ini. Lomba gerak jalan indah gerakan pramuka di Ranting Nusaniwe. Ya, harapan saya bahwa ini sebenarnya embrio bagi mereka supaya mereka bisa ikut event-event gerak jalan indah juga di level yang lebih tinggi, di tingkat kota.
Ketua Panitia Pelaksana Lomba Gerak Jalan Indah Pramuka, M. Sahureka, menjelaskan kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk generasi muda yang handal, patriot, dan berdisiplin tinggi. Selain itu sebagai sarana untuk meningkatkan persahabatan di antara anggota pramuka dari gugus depan lain. Ada kekompakan antar ranting, antar gudep, ada kerjasama, ada kebersamaan ya, kerjasama, itu yang diinginkan supaya generasi mendatang memahami kepramukaan, kedisiplinan mereka untuk bisa membawa bangsa dan negara ini ke depan. Dari 108 regu yang ikut, masing-masing regu berjumlah 21 orang termasuk pimpinan regu dengan kategori SD Putra, kategori SD Putri, dan kategori SD Campuran. Para pemenang akan diberi piala bergilir maupun tetap. Kegiatan itu melombakan kategori siaga, penggalang, dan penegak. Sepanjang ruas jalan yang dilewati, masyarakat antusias menonton lomba gerak jalan indah itu. Namun hal ini pula mengakibatkan kemacetan cukup panjang di beberapa ruas jalan. Christine Sipahelut, Kurniawan melaporkan. Kemitraan laki-laki dan perempuan GPM menjadi kekuatan dalam menata layani kehidupan bergereja di Jemaat Gereja Protestan Maluku. Sebagai laki-laki gereja dalam kehidupan pelayanan bergereja maupun bermasyarakat, tentunya tidak bekerja sendiri, namun ditopang oleh perempuan. Injil Kristus yang menguatkan kemitraan sejajar laki-laki dan perempuan merupakan tema yang diusung pada hari ulang tahun ke-30 laki-laki GPM tahun ini. Di hari jadinya, laki-laki GPM terus diingatkan untuk tetap membangun kemitraan dengan perempuan. Laki-laki GPM dapat memasuki usianya yang ke-30 tahun ini bukan semata-mata karena kerja keras dari laki-laki itu sendiri, namun di balik semua itu ada sosok perempuan yang setia mendukung dalam berbagai aktivitas mereka. Hal ini disampaikan Pendeta Roland Samson dalam refleksinya pada peringatan HUT ke-30 Subkomisi Laki-laki GPM Kota Ambon yang dipusatkan di Gedung Gereja Sinar Kasih, Jemaat GPM Kategorial Polri Sabtu pekan lalu. Pendeta Samson menguraikan tentang pentingnya membagi peran antara laki-laki dan perempuan dalam saling mendukung pemberitaan Injil Kristus. Peran ini mesti dibagi dengan rasa saling menghargai, memiliki dalam membangun persekutuan pelayanan terhadap tubuh Kristus. Sementara Ketua Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta Niki Rutumalesti menyatakan tema hari jadi laki-laki GPM kali ini yakni Injil Kristus yang menguatkan kemitraan sejajar laki-laki dan perempuan. Tema ini mengajak laki-laki GPM untuk memandang seluruh aktivitas dan eksistensinya tidak untuk kepentingan laki-laki itu sendiri, namun sejatinya keberhasilan tugas dan fungsi sebagai laki-laki gereja didukung juga oleh perempuan. Di usia yang ke-30 ini, temanya adalah Injil Kristus yang menguatkan kemitra sejajaran. Jadi tema ini sebetulnya memberi kepada penegasan kepada laki-laki, ajakan juga untuk laki-laki untuk memandang seluruh aktivitas dan eksistensi hidup sebagai laki-laki tidak pada laki-lakinya sendiri, tapi sebetulnya keberhasilan melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi sebagai laki-laki gereja itu ditopang dan didukung juga, bahkan keberhasilannya ditentukan juga oleh perempuan lebih khusus, tapi juga secara umum anak, remaja, pemuda, dan bahkan seluruh stakeholders. Anggota MPA Sinode GPM, Penatua Roy Reiper, dalam arahannya mengajak laki-laki GPM Klasis Kota Ambon untuk gunakan potensi yang ada demi pengembangan organisasi. Laki-laki diminta untuk tidak hanya membangun kemitraan dengan perempuan, namun dengan semua pihak. Pelayanan laki-laki mesti menyentuh laki-laki yang mengalami berbagai masalah sosial dan yang belum pernah tersentuh pelayanan. Peran laki-laki gereja ini digunakan sebagai wujud tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Mel Gilatusau, Lesarles Bolaman melaporkan. Jemaat GPM Kategorial Diakonos saat kemarin menggelar ibadah perdana di Gedung Gereja Baru Diakonos di kawasan Air Besar Negeri Paso. Gedung gereja ini diresmikan dan ditabiskan oleh Sekretaris Umum MPH Sinode GPM Pendeta Elvias Mas Paitela. Jemaat GPM Kategorial Diakonos kini boleh berlega hati.
Selama 16 tahun, jemaat menggunakan ruang kelas di SD Negeri 2 Ambon sebagai sarana peribadatan. Ahad kemarin, gedung gereja yang rampung pekerjaannya diresmikan dan dihabiskan untuk digunakan umat. Perangkat sakramen didoakan untuk dilepaskan dari SD Negeri 2 Ambon oleh pelayan dan jemaat. Ini sekaligus merupakan ibadah terakhir yang dilakukan di lokasi tersebut. Perangkat sakramen kemudian dibawa menuju gedung gereja baru Diakonos di kawasan Air Besar, Negeri Paso. Penandatanganan prasasti peresmian gedung gereja Diakonos dilakukan Sekretaris Umum MPH Sinode dan penjabat wali kota didampingi Ketua Klasis Kota Ambon. Ibadah minggu peresmian dan penabisan gedung gereja Diakonos Jemaat GPM Kategorial Diakonos dipimpin Sekretaris Umum MPH Sinode GPM Pendeta Elifas Mas Paitela. Mas Paitela dalam refleksinya menguraikan tentang kesetiaan jemaat dalam mempertahankan pelayanan kendati didera konflik. 16 tahun tidak memiliki gedung gereja yang representatif, namun jemaat tetap setia meneruskan misi pekabaran Injil Kristus. Ketua Majelis Jemaat GPM Kategorial Diakonos Pendeta W.M. Siahaya mengakui berdirinya rumah Tuhan ini hanya karena kasih setianya dalam menuntun umatnya. Gedung gereja ini akan menjadi pusat pembinaan spiritual jemaat. Dia beribadah di tinggi di sekolah, dan oleh pertolongan Tuhan kita sudah bisa membangun gedung gereja sendiri di Paso, dan hari ini dihabiskan menjadi gedung gereja sebagai tempat untuk jemaat Diakonos beribadah di sini. Dimulai dengan hari ini kita sudah punya pengalihan peribadatan jemaat di Paso di gedung gereja. Penjabat Wali Kota Ambon FC Papilaya dalam sambutannya meminta jemaat untuk mendukung proses pentahapan pilkada yang berlangsung saat ini. Papilaya meminta agar warga GPM termasuk jemaat kategorial Diakonos untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan dalam proses-proses pentahapan pilkada. Anggota jemaat GPM kategorial Diakonos awalnya adalah kumpulan jemaat yang bernomisili di Batu Merah. Akibat konflik sosial, jemaat ini keluar dari lokasi tersebut. Sebagian jemaat juga telah berdiaspora ke jemaat-jemaat lainnya. Melkilatus Saule, Sarles Pelaman melaporkan. Subkomisi Laki-Laki Kota Ambon memperingati hari ulang tahun ke-30 Laki-Laki GPM tahun ini dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dilakukan Subkomisi Laki-Laki antara lain jalan santai, bersih lingkungan, dan jamuan makan siang bersama ratusan pembersih jalan di Kota Ambon. Subkomisi Laki-Laki GPM Klasis Kota Ambon menggelar serangkaian kegiatan dalam memperingati HUT ke-30 Laki-Laki GPM yang jatuh pada tanggal 24 September kemarin. Kegiatan Subkomisi Laki-Laki Klasis Kota Ambon diawali dengan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang sudah dilakukan sejak tanggal 22 September lalu. Sementara pada puncak HUT Sabtu kemarin digelar jalan santai yang mengambil start dari Gereja Maranatha. Jalan santai ini melibatkan puluhan laki-laki, perempuan gereja, pengasuh dari 20 jemaat di Klasis Kota Ambon dan SKPD Kota Ambon. Ketua Subkomisi Laki-Laki GPM Kota Ambon, Roy Jericho Mongi, menyatakan kegiatan HUT GPM ini juga melibatkan lebih dari 400 pengangkut sampah dan pembersih jalan dalam jamuan makan bersama laki-laki GPM Klasis Kota Ambon. Hal ini merupakan wujud ungkapan syukur kepada Tuhan karena indahnya Kota Ambon dan penghargaan yang diterima sebagai kota terbersih juga merupakan bentuk kontribusi daripada para pembersih jalan. Pulau Batu ini dimulai dengan pagi ini kita mulai jalan pagi, jalan santai yang juga melibatkan seluruh jemaat yang ada di Klasis Kota Ambon, baik unsur wadah laki-laki, perempuan maupun pengasuh, beserta seluruh SKPD di Kota Ambon, dan juga kami melibatkan seluruh potensi hari dalam jemaat. Kemudian selanjutnya kami akan menjamu jamuan kasih, makan bersama, membersih jalan, penyapu jalan yang disebut pasukan kuning, semuanya 400 lebih. Kami akan makan bersama mereka. Ini adalah satu ungkapan syukur bahwa kota ini bersih juga karena mereka. Ketua Subkomisi Laki-Laki GPM Kota Ambon, Roy Jericho Mongi, mengaku laki-laki Klasis GPM Kota Ambon akan mendukung program-program pemerintah kota
utamanya dalam mempertahankan kota ini tetap bersih. Jalan santai yang digelar dalam rangka HUT laki-laki ini melewati sejumlah jalan utama di kota Ambon. Jalan santai dilanjutkan dengan kegiatan bersih lingkungan dan jamuan makan bersama pembersih jalan. Pada puncak perayaan HUT laki-laki GPM dilakukan ibadah syukur yang dipusatkan di gedung gereja Jemaat Kategorial Sinar Kasih. Melkilatus Saule, Sarlas Bolaman melaporkan. Saudara, pada pertandingan final tinju Pekan Olahraga Nasional PON ke-19 di GOR Pelabuhan Ratu Sukabumi Selasa malam, Maluku berhasil meraih 2 medali emas dan 1 medali perak. Ambisi petinju senior Maluku David Isikiwar untuk mempersembahkan emas di akhir karirnya pupus. David dikalahkan dengan angka oleh petinju tuan rumah Joshua Manulang. Berikut laporan tim liputan TVRI dari final tinju PON. Pada partai final tinju PON 19 di GOR Pelabuhan Ratu Sukabumi tadi malam, Maluku menurunkan 3 petinju masing-masing. Juliana Pati di kelas 60 kg putri, Welmi Pariama di kelas 64 kg putri, dan David Isikiwar di kelas 81 kg putra. Juliana Pati berhak meraih medali emas setelah mengalahkan petinju asal Nusa Tenggara Barat, Uswatun Hasanah. Emas kedua disusul diraih oleh petinju putri Maluku Welmi Pariama setelah berhasil menang angka atas petinju Papua Salomina Yerisitou. Sementara ambisi David Isikiwar, petinju senior putra Maluku di kelas 81 kg putra, untuk meraih emas gagal setelah dirinya dikalahkan oleh petinju asal tuan rumah Joshua Manulang. Dari arena tinju PON Jawa Barat sebetulnya ditargetkan diraih 3 medali emas. Namun pencapaian 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu yang diraih petinju-petinju Maluku menurut manajer tim tinju Maluku Arthur Manuputi dinilai maksimal, apalagi bertanding di tengah tekanan supporter dan sering juga terjadi penilaian yang tidak netral. Jadi ini memang hasil maksimal tim tinju di tengah berbagai macam tekanan dari supporter, dari penyelenggaraan yang tidak fair, tapi kami tetap berusaha dengan target 3 emas. Bersyukur bahwa walaupun tidak terpenuhi dengan cuma tiga finalis Maluku yang masuk dalam babak final, Maluku memperoleh 2 emas dan 1 perak. Itu hasil maksimal yang kami peroleh. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan doa masyarakat Maluku, atas perjuangan anak-anak Maluku mempertahankan Maluku sebagai gudang tinju nasional. Saya rasa ini dapat menjadi pemicu untuk generasi muda ke depan, melihat minat bertinju mulai menurun. Kami berharap tumbuh lagi bibit-bibit baru. Wakil Gubernur Maluku yang ikut menyaksikan final tinju tadi malam berkesempatan menyerahkan medali kepada juara tinju untuk kelas 60 kg putri. Pada kelas ini petinju Maluku Juliana Pati keluar sebagai pemenang dan berhak memboyong medali emas. Dengan penambahan 2 emas dan 1 medali perak dari cabang tinju tadi malam, kini Maluku telah memperoleh 6 medali emas, 2 perak, dan 7 medali perunggu. Hingga Rabu pagi, daftar perolehan medali sementara PON 19 belum dirilis. Bahkan sejumlah surat kabar yang terbit hari ini di Bandung masih menempatkan Maluku pada peringkat 24. Itu pun belum memasukkan perolehan emas dan perak yang diperoleh dari cabang tinju. Penambahan medali juga masih diharapkan melalui cabang Kempo. Dari Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat, Luki Sepakua, Edmond Tupan melaporkan. Sementara itu, saudara, menyusul serangkaian protes terhadap penilaian wasit hakim pada arena tinju PON ke-19, pihak KONI dan Pemprov Pertina Papua mengancam tidak akan mempertandingkan cabang tinju pada PON ke-20 4 tahun lagi di Papua. Pihak KONI dan Pemprov Pertina Papua menilai beberapa kali mereka dicurangi oleh kepemimpinan wasit. Bahkan sejumlah keputusan wasit hakim dinilai lebih menguntungkan pihak tuan rumah. Ketua Binpres KONI Papua yang juga Ketua Binpres Pemprov Pertina Papua, Nikodemo, di sela-sela final tinju Selasa malam, mampir menemui para jurnalis di ruang media center. Dirinya dengan tegas menyatakan sikap protes atas kepemimpinan wasit, sehingga merugikan sejumlah petinju Papua. Karenanya dengan tegas, Nikodemo menyatakan
pihaknya tidak akan mempertandingkan cabang tinju pada PON 20 tahun 2020 4 tahun lagi, di mana Papua akan menjadi tuan rumah PON. Dan ini sangat mengecewakan sekali. Oleh karena itu, alasannya Pak mengecewakan tim Papua ini. Anda bisa lihat sendiri, ya, Anda bisa lihat sendiri tadi ketika petinju kami yang perempuan Salmina beberapa kali oleh wasit dihentikan hanya untuk perbaikan enternya atau pelindung kepala. Itu memakan waktu, padahal lawan sudah dalam penguasaan kami sebagai tim yang harus dimenangkan. Artinya Bapak merasa dicurangi ya Pak ya? Sangat dicurangi. Dan bukan satu kali. Sudah beberapa kali, mulai dari babak penyisian kami sudah pada masalah. Apalagi kami melawan tuan rumah. Bapak ancam untuk tidak ikut PON pada 2000. Oh ya, jelas. Kalau memang pembinaannya seperti ini tidak bisa diperbaiki oleh PON pusat, ya, oleh jenderal, maka kami Pertina Papua lebih baik dibubarkan dan kami tidak akan melaksanakan event PON dengan memberi peluang bagi petinju dilaksanakan di Papua. Cabang lain silakan, tapi untuk petinju kami akan menolak. Di pernyataan tegas nih ya? Ya, pernyataan tegas. Pernyataan Nikodemo itu ditanggapi dingin Ketua Umum Pengurus Pusat Pertina Brigjen Polisi Joni Asadoma. Menurut Asadoma, pernyataan itu disampaikan dalam keadaan emosi. Dirinya berharap tinju akan tetap dipertandingkan pada PON 20 4 tahun lagi di bumi Cendrawasih, Papua. Papua mau mengundurkan diri dan tidak mau ikut pada cabang tinju di PON 2020, tentu ini sangat kita sayangkan karena PON itu kan tidak segala-galanya gitu. Apalagi kalau itu dilakukan, maka atlet-atlet berprestasi dan potensial dari Papua ini tentu akan menjadi korban dari kebijakan tersebut. Artinya mereka yang bagus nanti akhirnya tidak bisa muncul lagi. Nah tentu kita sangat menyayangkan. Tapi saya rasa itu suatu ungkapan yang mungkin sesaat ya. Joni Asadoma bahkan dengan tegas menyatakan, selama berlangsungnya kejuaraan tinju PON 2016 ini, dirinya telah men-skor 10 wasit hakim yang dinilai tidak netral. Tindakan investigasi terhadap sikap para wasit hakim itu sementara dilakukan. Dari arena tinju PON di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Luki Sopakua, Edmond Tupan melaporkan. Saudara, sampai hari ini atau sehari menjelang penutupan Pekan Olahraga Nasional PON ke-19 Jawa Barat, atlet-atlet Maluku dari cabang anggar, kempo, dan taekwondo masih bertanding membela nama Maluku. Peluang menambah medali emas masih tetap terbuka. Hari ini atlet-atlet Maluku masih bertanding dan terus berjuang membela nama Maluku di PON, bahkan berupaya menambah perolehan medali. Di cabang anggar, 4 atlet anggar Maluku yang terdiri atas Agus Manhutu, Mikael Huae, Valian Nio, dan Ronald Makabori bertanding di nomor degen bergu putra. Pertandingan pertama melawan Kalimantan Tengah dan jika menang melawan Kalimantan Barat. Dari cabang kempo, 2 atlet kempo andalan Maluku, Yamin Rahayan dan Thomas Murehuei, bertanding di partai semifinal Randori Putra. Yamin di kelas 70 kg putra berhadapan dengan lawannya dari Kalimantan Timur, sedangkan Thomas di kelas 60 kg putra melawan atlet Bali. Sementara di cabang taekwondo yang masih menyisakan 1 atlet putri, yakni Bernadetta Fenan Lampir, juga bertanding pada hari ini. Tadi malam kesempatan 2 pebiliar Maluku untuk melaju ke putaran selanjutnya kandas. Ampi Tomasoa kalah di babak 8 besar nomor 9 ball single oleh pebiliar tuan rumah, sedangkan Hendrik Manoputi juga gagal menuju putaran 8 besar setelah kalah pada nomor 10 ball single. Sementara di cabang tenis meja putra yang dipertandingkan di GOR ITB Jatinangor, atlet Maluku Christian Matahelomual juga gagal dalam 2 kali pertandingan. Pertandingan pertama Christian kalah 2-3 dari petenis meja Sumatera Utara, dan pertandingan kedua petenis meja belia asal Maluku ini juga gagal dengan poin 1-3 atas petenis meja Jambi. Dari Bandung, Jawa Barat, Luki Sopakua, Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, kami baru saja menerima hasil pertandingan di cabang kempo. Atlet kempo Maluku Muhammad Yamin Rahayaan berhasil menyabet medali emas setelah mengalahkan Ari Pramanto dari Sumatera Barat. Atlet kempo Maluku lainnya atas nama Thomas Mutehuei juga berhasil meraih medali perunggu. Pemirsa, berikut laporan Luki Sopakua dan Edmond Tupan dari Arena PON ke-19 Jawa Barat.
Ya, saudara pemirsa, saat ini kami berada di GOR Sabuga ITP Bandung dan di tempat ini dilangsungkan pertandingan Kempo. Dan perlu kami laporkan saudara penonton, di arena Kempo ini Maluku menurunkan atlet-atlet terbaiknya. Dan kami perlu laporkan sebuah kabar gembira saudara penonton. Hari ini juga atau beberapa menit yang lalu atlet Kempo Maluku Muhammad Yamin Rahayaan berhasil merebut medali emas seperti yang pernah direbutnya emas pada 4 tahun lalu PON di Rio. Dalam final tadi ketika berhadapan dengan Arif Ramanto, Pekempo asal Sumatera Barat, Muhammad Yamin Rahayaan menang dengan skor 5-0. Ini merupakan kabar terbaik buat kontingen Maluku karena sampai hari ini telah merebut 7 medali emas dan 90% memenuhi target. Dari cabang Kempo ini juga saudara penonton, satu lagi atlet Kempo Maluku, Thomas, meraih medali perunggu yang telah bertanding kalah pagi tadi. Berikut tanggapan kegembiraan dari Yamin juga dan juga Ketua Harian KONI Maluku Tony Pariela. Ya, alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertandingan kali ini, PON kali ini saya masih berikan kesempatan meraih medali emas untuk Maluku. Keinginan saya masih terus berjuang untuk Maluku pada PON 2020 di Papua. Target saya masih bisa untuk dipertahankan di PON 2020. Ini kedua kali dapat emas. Ada yang minta apa? Ada minta apa dari pemerintah? Ya, kalau saya sebenarnya sih harapan saya dari PON 2012 itu ya pengennya paling tidak ada perhatian khusus dari Provinsi Maluku untuk jadi PNS, karena saya 2012 juara juga tapi sampai sekarang belum diangkat jadi PNS. Kabul. Ya, amin. Mudah-mudahan harapan saya dari pribadi dan tim juga begitu. Pengennya pemerintah kabupaten terkhusus untuk gubernur mohon dilihat atlet berprestasi. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membawa anak saya Yamin lagi yang kedua kali dalam meraih emas di PON yang kedua di PON 2016 ini. Harapan saya untuk pemerintah daerah untuk memperhatikan dia dalam pekerjaannya supaya dia mungkin bisa memberikan terbaik lagi ke Provinsi Maluku pada PON yang berikutnya lagi. Ya, ini memang kejutan untuk cabur Kempo yang termasuk kategori tidak terukur, tetapi memang sudah bisa diprediksi bahwa saudara Yamin akan mendapatkan emas dan puji Tuhan hari ini kita bertambah 1 emas lagi. Ya. Ada Anggar? Anggar masih masuk 8 besar, kita doakan semoga lolos 4 besar dan selanjutnya ke final. Ya. Ya, saudara, kita beralih ke berita lain. Lebih dari 100 sarjana strata 1 dari berbagai disiplin ilmu Institut Agama dan Keagamaan Oikumene Indonesia Timur kemarin dikukuhkan. Pengukuhan berlangsung dalam rapat senat terbuka luar biasa dipimpin Rektor Institut Agama dan Keagamaan Oikumene Indonesia Timur Ambon, Profesor Dr. SD Nuniari. Institut Agama dan Keagamaan Oikumene Indonesia Timur Ambon kembali melakukan pengukuhan lebih dari 100 sarjana strata 1 dari berbagai disiplin ilmu. Wisuda sarjana ke-32 tahun akademik 2015-2016 tersebut berlangsung dalam rapat senat terbuka luar biasa dipimpin Rektor IAKO Intim Ambon, Profesor Dr. SD Nuniari. Dalam sambutan ilmiahnya, para lulusan diharapkan dapat mendharma baktikan ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk membangun bangsa dan negara, teristimewa bagi kesejahteraan masyarakat Maluku. Dijelaskan, generasi muda saat ini diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan sejuta harapan yang menanti untuk meraih masa depan yang lebih baik. Nuniari menyebutkan isu masyarakat ekonomi ASEAN atau era pasar bebas ASEAN merupakan era sistem ekonomi baru yang mengharuskan setiap anak bangsa siap menghadapi tantangan tersebut. Penguatan kualitas diri menjadi jawaban untuk menghadapi persaingan kerja yang semakin tinggi. Dalam pidato ilmiah, Rektor IAKO Intim Profesor Dr. SD Nuniari menyentil seputar program nawacita Presiden Joko Widodo.
Nuniari menyebutkan program Nawacita Presiden Joko Widodo menjadi instrumen penting dan motivasi bagi generasi muda sebagai gerakan nasional membangun Indonesia dengan karya nyata. Satu di antaranya, program Nawacita adalah menciptakan generasi muda yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Wisudawan, keluarga, pemerintah mohon tingkatkan komunikasi kerjasama dengan pihak Intim Ambon dalam rangka melakukan Nawacita dan mendukung Indonesia menghadapi MEA. Gubernur Maluku dalam amanatnya menyebutkan Yako Intim memiliki tanggung jawab besar bersama lembaga pendidikan tinggi lainnya di Maluku dalam mencerdaskan anak bangsa khususnya di daerah ini. Gubernur berharap Yako Intim Ambon dapat lebih berperan dalam menumbuhkan karakter anak bangsa menuju Maluku yang aman, damai, dan religius. Di puncak kegiatan dilaksanakan kegiatan doa syukur dalam memperingati hari jadi ke-34 lembaga pendidikan yang bergerak di bidang agama dan keagamaan tersebut. Abu Sahabawa, Cak Tamaela melaporkan. Yayasan Timur Bahtera Maluku mendirikan Sekolah Tinggi Kristen Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang akan beroperasi tahun ini. Sekolah tinggi tersebut didirikan untuk menampung lulusan SMA yang tidak terakomodir di perguruan tinggi lain. Yayasan Timur Bahtera Maluku ikut menyiapkan sumber daya manusia melalui Sekolah Tinggi Kristen Keguruan dan Ilmu Pendidikan STIKIP Bahtera Maluku yang baru didirikan tahun ini. Peresmian STIKIP Bahtera Maluku diawali dengan ibadah dipimpin Pendeta P. Siwarisa. Ketua STIKIP Bahtera Maluku, Catherine Franz, mengatakan setiap tahun banyak lulusan SMA yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena alasan biaya. Karenanya sekolah tinggi itu didirikan untuk membuka kesempatan kepada anak-anak Maluku menuntut ilmu di pendidikan tinggi. Tahun akademik 2016 ini, perkuliahan diikuti 35 mahasiswa baru. Perkuliahan berlangsung sore hari di salah satu sekolah dasar di Negeri Suli, Kabupaten Maluku Tengah. Perkuliahan STIKIP dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Maluku. Sementara dana operasional bersumber dari swadaya masyarakat. Ketua Yayasan Timur Bahtera Maluku mengatakan perguruan tinggi itu didirikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing dalam era globalisasi saat ini. Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Maluku, Nick Dahakroli, mengatakan yayasan ini telah memenuhi tahapan awal berdirinya sebuah perguruan tinggi. Selanjutnya pengelola sekolah tinggi itu akan mengusulkan izin operasional ke Dirjen Bimas Kristen. Karena itu mahasiswa tidak perlu ragu akan status perguruan tinggi tersebut. Memasuki tahun akademik tahun 2016-2017, manajemen STIKIP menggelar kuliah umum yang berlangsung di Aula SPP SPMA Paso Ambon Selasa pagi. Sebagai narasumber dalam kuliah umum itu, Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Nick Dahakroli, Rahmalatu Konsina, dan Hamzah Tomia melaporkan. Yayasan Maria Monik menyerahkan 5 buah kursi roda kepada 5 jemaat di Klasis GPM Kota Ambon. Bantuan itu merupakan bentuk kepedulian kepada anak-anak cacat dan kurang beruntung di Kota Ambon. Yayasan Maria Monik Laswis bekerjasama dengan Bravo Sierra Club memberikan bantuan 5 buah kursi roda kepada 5 jemaat di Klasis GPM Kota Ambon. Bantuan itu bertujuan membahagiakan anak-anak yang membutuhkan namun kurang beruntung. Perwakilan Yayasan Maria Monik Laswis, Marlene Peta, mengatakan Yayasan Maria Monik juga akan memberikan bantuan lainnya khusus kepada anak-anak yang kurang beruntung. Bantuan itu tidak hanya kepada jemaat-jemaat lingkup GPM saja, namun juga kepada komunitas lainnya. Identifikasi hal-hal yang perlu dibantu akan dilakukan dalam waktu dekat. Marlene Peta berharap dengan bantuan tersebut anak-anak penerima dapat lebih percaya diri dan tumbuh berkembang sebagai anak yang cerdas dan dapat berguna bagi orang lain.
Boleh, kita tidak sektarian. Kita memberikan kepada dua komunitas. Di mana saja anak-anak yang tidak beruntung, kita tidak berpikir sektarian, ya. Baik dari pihak Yayasan Maria Monik maupun dari pihak Alfosera, kita kerja di dua komunitas. Karena ini memang sebenarnya kita bekerja kemanusiaan. Sekretaris Umum Sinode GPM, Pendeta Elifas Mas Petela mengatakan, bantuan kursi roda yang diberikan kepada anak-anak di 5 jemaat dalam lingkup klasis GPM Kota Ambon merupakan hal yang berharga. Bantuan tersebut merupakan wujud saling mengasihi dan melayani antar sesama. Mas Petela berharap bantuan kursi roda bagi anak-anak berkebutuhan khusus itu dapat mengurangi beban mereka. Secara langsung, Yayasan Maria Monik Laswis telah membantu GPM lewat realisasi program pembinaan umat. Karena itu bantuan seperti ini membuat gereja semakin dapat untuk meneruskan kerjasama pelayanan sosial kepada seluruh warga jemaat, dan kita berharap supaya mereka dengan jenis kebutuhan yang lain suatu waktu pun bisa turut dibantu untuk meningkatkan motivasi diri di dalam hidup mereka. Riki Nikiulu, Bambang Yudaswara melaporkan.